Pada video kali ini, kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan juga harga pasar. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu harga naik. Apabila harga barang naik, permintaan akan turun. Sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaannya akan naik. 2. Pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat naik, permintaan barang semakin bertambah. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan juga semakin sedikit. 3. Selera masyarakat. Jika masyarakat berselera terhadap suatu barang, maka permintaan terhadap barang itu akan meningkat. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak berselera terhadap barang tersebut, permintaannya juga akan menurun. 4. Kualitas barang. Jika suatu barang berkualitas bagus, maka permintaan akan meningkat. Sebaliknya, apabila barang berkualitas buruk, maka permintaan akan menurun. 5. Harga barang lain. Harga barang lain akan mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Contohnya, jika harga kopi lebih mahal dari teh, masyarakat cenderung akan membeli teh sebagai pengganti. 6. Jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan barang akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila penduduknya sedikit, maka permintaan barang akan semakin menurun. 7. Ramalan masa depan. Apabila sebuah barang diperkirakan akan semakin bernilai di masa mendatang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Contohnya adalah permintaan terhadap emas. Jenis-jenis permintaan. 1. Permintaan menurut daya beli konsumen. Dibagi 2, efektif dan potensial. Permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli, artinya berasal dari orang yang memiliki kemampuan untuk membeli barang tersebut. Permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli namun belum terjadi transaksi. Jumlah konsumen. Individual dan pasar. Permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa terhadap harga barang dalam berbagai kondisi. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu.
Dalam hal ini, pembeli bertindak sebagai permintaan, sedangkan penjual bertindak sebagai penawaran. Ketika terjadi transaksi antar pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadi transaksi pada harga tertentu, hasil dari proses tawar-menawar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan penawaran antara lain: 1. Biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, jumlah produksi berkurang, sehingga penawaran juga berkurang. Sebaliknya, apabila biaya produksi murah, produksi bertambah dan penawarannya pun bertambah. 2. Teknologi. Semakin tinggi teknologi produksi, maka kualitas dan jumlah hasil produksi semakin bertambah. Sehingga berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Tiga, harapan memperoleh laba atau keuntungan. Harapan untuk mendapatkan laba akan mengacu produsen meningkatkan produksinya. Jika jumlah produksi meningkat, maka penawaran pun semakin tinggi. Faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap penawaran barang dan jasa. Faktor tersebut dapat berupa bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Hukum penawaran. Hubungan antara harga dengan penawaran dijelaskan dalam bunyi hukum penawaran. Yaitu, semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan akan semakin sedikit. Kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Perhatikan tabel di sebelah kiri. Ketika harga roti Rp12.000, jumlah yang ditawarkan hanya 120 unit. Namun, saat harga naik menjadi Rp20.000, jumlah yang ditawarkan meningkat menjadi 200 unit. Artinya, semakin tinggi harga, semakin besar keinginan produsen untuk menawarkan barang. Hubungan ini digambarkan dengan kurva penawaran yang miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Setelah memahami permintaan dan penawaran, dari interaksi keduanya akan membentuk inti dari mekanisme pasar, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Ketika keseimbangan tercapai, tidak ada lagi kecenderungan harga untuk naik atau turun. Dalam pasar, harga suatu barang terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Perhatikan tabel berikut. Jika harga turun menjadi 12.000, jumlah yang diminta meningkat menjadi 200, sementara yang ditawarkan hanya 120 unit. Kondisi ini disebut kelebihan permintaan. Sebaliknya, ketika harga berada di angka 20.000, maka jumlah yang diminta hanya 120, sedangkan jumlah yang ditawarkan 200 unit. Artinya, terjadi kelebihan penawaran. Pada harga 16.000, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, yaitu 160 unit. Inilah titik keseimbangan pasar yang ditunjukkan dengan titik E.
Sekarang kita bahas dinamika pasar, harga tidak selalu diam. Grafik ini menunjukkan pergeseran kurva permintaan. Ingat, permintaan bergeser karena faktor seperti selera berubah, pendapatan naik atau turun, dan harga barang substitusi atau komplement berubah. Permintaan naik dari D ke D1. Bayangkan, barang ini tiba-tiba viral atau pendapatan masyarakat naik. Kurva D bergeser ke kanan menjadi D1, titik keseimbangan E berpindah ke E1. Hasilnya, harga naik dari P ke P1 dan kuantitas naik dari Q ke Q1. Kalau banyak yang mau, harga pasti akan naik. Permintaan turun dari D ke D2. Anggap saja ini produk feather spinner, dulu booming, sekarang jarang diminati, atau pendapatan masyarakat menurun. Kurva D bergeser ke kiri menjadi D2, titik keseimbangan awal E berpindah ke E2, hasilnya harga turun dari P ke P2 dan kuantitas turun dari Q ke Q2. Logis kan? Kalau peminatannya kurang, harga harus turun agar barang laku. Lalu, bagaimana kalau yang berubah adalah sisi produsen? Misalnya, ditemukan teknologi baru yang membuat produksi super efisien, atau biaya produksinya turun. Kurva S bergeser ke kanan menjadi S1, titik keseimbangan E berpindah ke S1, hasilnya, harga turun dari P ke P1 dan kuantitas naik dari Q ke Q1. Kalau barang mudah diproduksi dan banyak di pasar, harga jadi lebih murah. Misalkan, harga barang baku melonjak atau terjadi bencana di pabrik. Kurva S bergeser ke kiri menjadi S2, titik keseimbangan E berpindah ke E2, hasilnya harga naik dari P ke P2 dan kuantitas turun dari Q ke Q2. Kalau produsen sulit membuat barang jadi langka, harganya otomatis mahal. Apa yang terjadi ketika permintaan dan penawaran berubah bersamaan? Permintaan naik dari D ke D1. Pada masa berikutnya, penawaran bertambah menjadi S ke S1, dan serentak dengan perubahan ini, permintaan mengalami kenaikan dan sekarang menjadi D ke D1. Dalam grafik digambarkan tingkat perubahan permintaan adalah lebih besar dan tingkat perubahan penawaran. Perubahan seperti itu ternyata mengakibatkan 1. Harga naik dari P menjadi P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan bertambah dari Q menjadi Q1. Di samping itu terdapat dua kemungkinan berikut. Grafik ini menunjukkan keadaan di mana perubahan penawaran melebihi perubahan permintaan. Perubahan seperti ini menyebabkan harga turun, yaitu dari P menjadi P1. Grafik tersebut menunjukkan keadaan di mana pertambahan dalam permintaan adalah sama dengan pertambahan dalam penawaran. Perubahan ini menyebabkan harga tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar P.